kembali lagi di YouTube video pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang mata kuliah aljabar linear elementer. Oke, kalau kita review, jadi video sebelumnya atau pertemuan pertama kita sudah menyelesaikan ini ya. Yang pertama tadi adalah pendahuluan dan pengenalan SPL. Nah, di video pembelajaran kali ini dan di pertemuan ini kita akan membahas poin kedua, yaitu adalah operasi baris elementer. Yang tentunya nanti operasi baris elementer pastinya akan berkaitan dengan SPL dan solusi dari SPL tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini kemarin yang sudah kita lakukan, kita sudah memahami persamaan linier itu seperti apa. Kita sudah bisa membedakan mana yang persamaan linier, mana yang bukan persamaan linier, kemudian solusinya seperti apa. Kemudian juga kita sudah belajar tentang sistem persamaan linier yang tentunya berbeda dengan persamaan linier. Jadi kalau sistem, yang namanya sistem nanti tentunya memuat lebih dari satu persamaan linier. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa ada tipe-tipe solusi SPL, ada yang tidak punya solusi, ada yang punya tepat satu solusi, ada yang punya tak hingga banyaknya solusi. Di sini diberikan ilustrasi, misalkan kita punya untuk 2 dimensi ya. Jadi kita punya SPL seperti berikut, maka kalau kita gambarkan secara grafik ada bersesuaian dengan 3 solusi yang sebelumnya tadi. Jadi punya suatu SPL itu punya tepat satu solusi ketika 2 garis saling berpotongan, kemudian punya tak hingga banyaknya solusi ketika 2 garis saling berhimpitan, dan tidak punya sama sekali solusi, tidak memiliki solusi ketika 2 garis itu sejajar. Nah, selanjutnya kita juga sudah membentuk matriks dari suatu sistem linier yang nantinya matriks tersebut akan digunakan untuk tahapan yang akan kita bahas nanti ya. Jadi matriksnya akan kita dapatkan adalah matriks yang diperbesar dari SPL, bisa kita buat menjadi matriks yang diperbesar, dan nantinya akan kita gunakan untuk mencari solusi dari SPL tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke solusi SPL ini, mungkin dari contoh yang tadi tentang solusi kita bisa latihan untuk contohnya gitu ya. Di sini contohnya apa sih yang ketika dia punya tepat satu solusi dulu ya. Ketika kita punya tepat satu solusi itu yang dimaksud seperti apa? Contohnya seperti apa? Oke, saya tulis di sini aja. Misalkan kita punya sistem persamaan linier yaitu x min y sama dengan 1, kemudian 2x plus y sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman belajar dulu waktu di sekolah, ini bisa menggunakan cara eliminasi gitu ya. Ada yang menggunakan substitusi. Katakan kita menggunakan eliminasi gitu ya, langsung aja. Ini berarti kita tambahkan, dapatnya 3x, ini dapatnya 0 karena min y plus y, kemudian ini sama dengan 7 ya, sehingga kita dapat x nya sama dengan 7/3. Kemudian untuk mencari y nya maka kita substitusikan x ke persamaan 1 misalnya. Jadi dapatnya 7/3 min y sama dengan 1, sehingga dapatnya 7/3 min 1 sama dengan y. Kemudian dapatnya 4/3 sama dengan y. Sehingga kita dapatlah solusinya tepat 1 ya, solusinya x, y, x-nya adalah 7/3 dan y-nya adalah 4/3. Untuk membuktikannya atau untuk ngeceknya benar nggak solusinya, maka kita bisa substitusikan si solusi ini ke masing-masing persamaannya, persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Kalau terpenuhi maka ya berarti solusi yang kita temukan sudah benar. Nah, ini ketika punya tepat satu solusi. Nah, kalau untuk secara grafiknya atau secara gambar, secara geometris, nah jadi teman-teman bisa digambar aja, gambar ini gimana garis, misalkan kita punya garis
X min ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, gimana caranya menggambar garis X min Y sama dengan 1? Kemudian gambar juga garis 2X plus Y sama dengan 6. Nah, silahkan coba digambar, nanti benar nggak dua garis ini saling berpotongan gitu. Apakah kedua garis itu saling berpotongan gitu ya. Karena kalau saling berpotongan maka solusinya tepat 1. Saling berpotongan. Nah, kemudian misalkan kita melihat yang poin nomor 1, contoh misalnya contoh untuk solusi SPL yang tidak punya solusi. Solusi SPL yang tidak punya solusi. Oke, misalkan kita punya persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 4, kemudian 3X ditambah 3Y sama dengan 6. Ini adalah SPL-nya misalkan. Nah, kemudian persamaan kedua, misalkan persamaan kedua ini kita buat, kita kalikan dengan sepertiga. Untuk semua ini ya, semua elemennya kita kalikan sepertiga, maka kita dapat ini kali 1, maka kita dapat persamaannya adalah X plus Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 2. Nah, artinya kalau seperti ini maka tidak punya solusi. Kenapa? Karena kedua persamaan ini saling bertentangan ya. Yang pertama bilang bahwa X plus Y itu sama dengan 4, tapi yang kedua mengatakan bahwa X plus Y ini sama dengan 2 gitu. Nah, jadi makanya dia dikatakan tidak punya solusi. Nah, untuk membuktikannya silahkan tadi digambar juga, benar enggak? Misalnya kalau kita gambar ini X tambah Y sama dengan 4, kemudian X tambah Y sama dengan 2, berarti apakah dia ini sejajar? Apakah dua garis ini sejajar? Kalau sejajar berarti dia tidak punya solusi. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini mungkin bisa latihan ya. Jadi saya kasih pelatihan, silahkan teman-teman coba. Misalkan ini 4X min 2Y sama dengan 1, kemudian 16X min 8Y sama dengan 4. Nah, silahkan coba teman-teman coba gimana bentuknya, kemudian gimana gambarnya, apa benar dia punya banyak solusi gitu ya. Karena kan yang pertama sudah, yang tidak memiliki solusi contohnya tadi yang ini, kemudian yang tepat satu solusi contohnya ini. Nah, sekarang silahkan untuk yang ini seperti apa bentuknya. Oke ya, mungkin itu sekedar review dari materi yang sebelumnya. Nah, oke, kita balik lagi ke pertemuan yang hari ini akan kita bahas adalah solusi dari SPL. Nah, metode dasar untuk menyelesaikan SPL ini adalah dengan menggantikan sistem yang ada dengan suatu sistem yang baru yang memiliki himpunan solusi yang sama tapi penyelesaiannya lebih mudah. Oke, dipahami ya. Jadi kita punya kita kan sudah punya sistem yang ada, sistem persamaan linear yang ada kita sudah punya. Nah, untuk menyelesaikan SPL ini maka caranya adalah menggantikan sistem yang sudah kita ketahui tadi dengan suatu sistem yang baru yang memiliki himpunan solusi yang sama tetapi penyelesaiannya lebih mudah. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama bisa yaitu dengan mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Yang kedua bisa menukarkan posisi dua persamaan. Yang ketiga menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan lainnya. Nah, ini adalah caranya. Jadi metodenya adalah dengan menggantikan sistem yang sudah ada, SPL yang sudah ada dengan suatu sistem yang baru yang memiliki himpunan solusi yang sama tapi penyelesaiannya lebih mudah. Oke. Nah, karena yang kita gunakan, yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah kita sudah belajar bagaimana caranya menyusun SPL menjadi sebuah matriks yang diperbesar gitu ya. Jadi dari SPL menjadi matriks. Nah, karena kita bicaranya sekarang di matriks, maka kita adaptasilah
si 3 rules tadi, solusi SPL tadi yang bentuknya adalah persamaan menjadi ke dalam bentuk matriks. Gitu ya. Jadi yang kalau pertama mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol misalnya. Maka di sini kita yang dikalikan adalah baris, mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Yang mana sih yang pertama ini contohnya tadi? Contohnya mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Contohnya pada contoh yang sebelumnya yang kita bahas. Gitu ya nih. Mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Yang kita lakukan di contoh yang ini ya. Jadi mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Ini kan kita kalikan dengan konstanta tak nol, dikalikan 1 dan dikalikan 1/3. Nah, jadi itu yang dimaksud. Jadi kalau dulu kita melakukannya dengan cara apa? Nah, di sini mana tadi ya? Maka kita mengadaptasi cara tadi tapi dalam bentuk matriks. Nah, kalau yang sebelumnya adalah mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Nah, karena kita punyanya matriks yang diperbesar, maka mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Persamaannya menjadi baris. Kemudian yang kedua adalah menukarkan posisi dua persamaan. Nah, kalau ini menukarkan posisi berarti 2 baris. Kemudian yang ketiga, menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan lainnya. Berarti jadinya menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Nah, ketiga operasi tersebut itu namanya adalah operasi baris elementer. Nah, inilah yang penting ya. Inilah yang akan kita pelajari. Operasi baris elementer atau OBE. Jadi salah satu cara mencari solusi dari SPL adalah dengan menggunakan cara OBE, operasi baris elementer. Dengan 3 aturan tadi ya, hanya boleh mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, kemudian menukarkan posisi 2 baris, kemudian menambahkan kelipatan 1 baris ke baris lainnya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Contohnya di sini kita punya SPL. Ya, dengan menggunakan OBE tentukan solusi dari SPL berikut. Oke, kita punya SPL-nya adalah X plus Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat ke dalam bentuk matriks yang diperbesar dulu ya. Kita tuliskan di bawah aja. Berarti di sebelah kirinya kita tuliskan persamaannya. X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian 2X plus 4Y min 3Z sama dengan, kenapa dia? 3Z sama dengan 1. Kemudian 3X ditambah 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, kalau kita bentuk matriks maka jadinya ini 1, 1, 2, 9. Kemudian 2, 4. 2, 4 minus 3, 1. Jangan lupa minusnya ya. Kemudian 3, 6 min 5, 0. Oke. Nah, ini adalah matriks yang diperbesar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya mencari solusinya dengan menggunakan tadi 3 rules pada OBE ya. Hanya boleh mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, menukarkan posisi 2 baris, dan menambahkan kelipatan 1 baris ke baris lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan operasi tersebut? Oke, coba dilihat. Baris pertama kita punya 1129, baris kedua kita punya 24 min 31, baris ketiga kita punya 36 min 5, 0. Nah, maka yang bisa kita lakukan salah satunya adalah
Gini ya, kita anggap B itu adalah notasi baris. Berarti ini kalau saya tulis di sini ini B1 gitu ya. Ini B2, ini B3. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah B2, saya tuliskan dulu ya, operasinya B2 ditambah minus 2 B1. Apa yang dimaksudkan dengan B2 tambah minus 2 B1? Baris kedua itu ditambah dengan minus 2 dikali baris pertama. Melanggar aturan nggak? Coba kita lihat lagi aturan yang tadi. Yang pertama, aturannya adalah mengalihkan baris dengan konstanta tak nol, menukarkan posisi dua baris, menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Nah, kita lihat B2 ditambah min 2 B1, B2 ditambah minus 2 B1. Kira-kira sifat mana saja, aturan mana saja yang digunakan? Yang pasti yang jelas yang kelihatan adalah tambah ya, berarti menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Gitu ya, B2 ditambah minus 2 B1. Kenapa tidak saya tulis B2 minus 2 B1? Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena aturannya adalah menambahkan. Makanya saya tulis B2 ditambah minus 2 B1. Oke. Nah, ini juga untuk memudahkan, jadi saya tulis di baris yang bersesuaian. Kalau saya tulis di baris kedua, sejajar baris kedua ini, artinya yang berubah nanti nilainya adalah yang baris kedua. Oke, maksudnya gimana? Nah, kita tulis lagi ya. Kita kerjakan, berarti di sini karena baris ke-1, baris ke-3 tidak ada operasi yang kita gunakan, maka kita kosongkan saja. Ini 1 2, 9, kemudian B2 ditambah minus 2 B1, berarti B2 nya 2 ditambah minus 2 dikali 1 ya, berarti 2 ditambah minus 2 dikali 1 dapatnya 0. Kemudian 4 ditambah minus 2 kali 1 berarti 4 dikurang 2 berarti 2, min 3 min 4 berarti min 7, 1 min 18 berarti min 17. Oke, B3 tidak ada operasinya ya di situ. Berarti tetap seperti ini ya. Sehingga persamaannya jadinya kayak gimana? Apakah masih sama dengan yang persamaan ini? Tentunya berbeda ya. Jadi persamaan yang kita punya dapatnya X plus Y plus 2 sama dengan 9. Kemudian X nya sudah tidak ada, berarti 2 minus 2Y minus 7Z itu sama dengan minus 17. Kemudian 3X ditambah 6Y minus 5Z sama dengan 0. Oke, dapatlah seperti itu. Apakah sudah ketemu solusinya? Kalau seperti ini belum ya, kan masih berupa ini, persamaan satu masih ada X plus Y plus Z gitu, jadi belum ketemu X plus Y plus 2Z, sorry ya, belum ketemu solusinya. Maka kita lakukan lagi OBE nya, operasi baris elementer. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan misalnya kita mengalihkan. Oke, apa kira-kira yang kita lakukan? Coba teman-teman lihat. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa yang kita lakukan dari tahapan pertama. Dianggap tahap pertama ya. Ini tahap kedua. Yang kita lakukan adalah kita mengeliminasi sebenarnya si variabel X pada persamaan kedua, sehingga lebih mudah nantinya, kan lebih sederhana. Nah, maka tahap selanjutnya kira-kira yang bisa kita lakukan adalah yang baris ketiga lagi nih yang kita operasikan. Baris ketiga berarti B3, kan baris ketiga yang mau berubah, berarti B3 ditambah, kira-kira gimana caranya supaya dia 0? Berarti B3 ditambah minus 3B1 gitu ya. Berarti yang kita operasikan adalah yang baris ketiga, sehingga nanti jadinya seperti apa bentuknya. Kita buat kecil saja ya, 1
129, takutnya nggak cukup soalnya. Ini 0, 2, minus 7, minus 17. Kemudian ini 3 dikurang 3 berarti 0, 6 dikurang 3, 3, minus 5 dikurang 3, minus 8, 0 dikurang 27 berarti minus 27. Benar ya? Benar tidak? Minus 5, sorry ya, minus 5, minus 6, minus 11 ya. Oke, minus 11. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga persamaannya jadinya apa? Oke, yang pertama tetap X tambah Y plus 2Z sama dengan 9. Yang kedua juga 2Y min 7Z sama dengan minus 17. Yang ketiga jadinya 3Y min 11Z sama dengan minus 27. Oke, sudah dapat belum solusinya? Belum. Maka selanjutnya yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah membuat, nah ini tidak ada aturan yang baku yang mana yang dulu yang dilakukan gitu ya. Apakah setiap orang harus punya cara yang sama? Tidak harus. Tidak harus cara yang sama, asalkan boleh caranya berbeda, asalkan tetap mengikuti peraturan yang ada. Oke, selanjutnya kita buat, misalkan tadi kan 2Y nih, baris kedua kita mau jadikan 1. Maka kita terapkan aturan yang kedua, yang pertama tadi ya, yaitu mengalihkan dengan konstanta tak 0. Misalkan B2 dikali 1/2 misalkan ya. Oke, maka B2 dikali 1/2 ini berarti yang kita operasikan, dapatnya gimana? Dapatnya adalah ini 1129, berarti ini 01 minus 7/2 minus 17/2, ini tetap 0, 3 min 11 min 27. Oke. Kemudian ini jadinya X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Ini jadinya Y min 7/2Z sama dengan minus 17/2. Ini 3Y min 11Z sama dengan minus 27. Ini berarti yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan selanjutnya gimana? Yang kita lakukan selanjutnya adalah, karena ini 3, ini 1, maka B3 ditambah minus 3B2. Tujuannya apa? Supaya nanti ini jadi 0. Kok bisa? Nah, kita coba aja. Kalau nggak percaya, kita coba. Oke, berarti jadinya 1129 01 minus 7/2 minus 17/2. Ini jadinya 0. 3 dikurang 3, 0. Nah, min 11 plus 7/2. Min 11 plus, kita coret-coret aja ya, min 11 plus 7/2 plus 3 kali 7 itu 21/2 ya. Min 11 itu min 2, berarti kan minus 22/2 ditambah 21/2, dapatnya min 1/2 ya. Ini min 1/2. Kemudian 27 ditambah 27 ditambah minus 27 ditambah dengan 17 kali 3 berapa? 51/2. Oke, 27 itu berarti minus 54/2 ditambah 51/2 berarti minus 3/2. Oke, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, ini udah mulai menunjukkan titik terang ya. Jadi saya nggak tahu terang atau enggak buat kalian, tapi yang pasti ini sudah semakin dekat solusinya. X tambah Y plus 2Z sama dengan 9, kemudian Y min 7/2Z sama dengan minus 17/2. Kemudian ini sisa apa? Ini kan X, Y, Z, berarti min setengah Z sama dengan minus 3/2. Oke, nah berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, karena sini sudah min setengah Z, maka ini gampang aja, berarti
B3 dikali dengan berapa? Supaya dia 1 dikali min 2. Oke ya. Kali min 2. Oke, sebentar. Ini kita kan dulu. Oke. Berarti kalau dikalikan min 2 dapatnya 1, 1, 2, 9. 0, 1 minus 7 per 2 minus 17 per 2. Ini 0, 0. Ini dapatnya 1. Ini dapatnya 3. Oke, kalau seperti ini artinya kita dapat, seperti yang saya bilang tadi ya, sudah menemukan titik terang. Oke, ini dapatnya Y minus 7 per 2Z sama dengan minus 17 per 2. Ini dapatnya Z sama dengan 3. Oke, nah sebenarnya sudah kelihatan nih hasilnya. Sebenarnya kalau kita gunakan cara ini substitusi juga nanti akan ketemu nih, Z-nya kan udah dapat 3, berarti kita substitusikan ke persamaan 2 nanti akan dapat Y sebenarnya. Kemudian kalau dapat Y nanti kita substitusikan aja Y dan Z-nya ke persamaan ke 1 gitu. Tapi sebenarnya ada lagi yang bisa kita lakukan untuk memudahkannya lagi, supaya kita nggak cari-cari lagi pakai cara eliminasi substitusi yang dulu. Caranya adalah sudah kita selesaikan lagi ini, supaya kita dapat Y sama dengan berapa gitu ya. Kemudian X sama dengan berapa langsung gitu. Maka caranya adalah ya sudah B1 kan yang membuat kita tidak ketemu X sama dengan berapa adalah ini ya. Karena ini masih ada angka selain 0. Tapi kalau dia udah 0, misalkan ini 0, ini 0, maka kan langsung hasilnya X sama dengan 9 berarti. Tapi ini masih ada angka 1 dan angka 2. Sehingga yang kita lakukan perlu membuat ini menjadi 0. Gitu juga yang persamaan kedua, baris kedua. Masih ada 7 per 2 Z-nya. Sehingga kita harus membuat ini menjadi 0. Supaya langsung aja dapat X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, berarti caranya adalah B1 kita apakan? B1 kita tambah dengan minus B2 misalkan ya. Bisa seperti itu. Atau misalkan kita mau buat, ya kita buat seperti itu dulu ya, B1 tambah minus B2. Maka kita dapat hasilnya nanti adalah 1, kan 1 kurang 1 tambah 0, 1. Ini 0, 2. Nah ini harus kita cari-cari 2 ditambah 7 per 2. Berapa tuh? 11 per 2 ya. 11 per 2. Kemudian 9 ditambah 17 per 2. 9 itu kan 18. 18 tambah 17 itu 35. 35 per 2. Kemudian ini 0, 1, min 7 per 2. Min 17 per 2. Ini 0, 0, 1, 3. Oke, dapatlah hasilnya seperti ini. Oke, ternyata masih ada nih yang mengganjal istilahnya. Kenapa? Karena nanti kalau ini persamaannya jadinya apa? Jadinya persamaannya X ditambah 11 per 2 Z itu sama dengan 35 per 2. Kemudian yang kedua, Y dikurang 7 per 2 Z itu sama dengan minus 17 per 2. Yang terakhir Z sama dengan 3. Nah ini masih ada yang mengganjal istilahnya, masih ada yang membuat dia nggak X sama dengan berapa langsung solusinya. Maka kita perlu membuat ini menjadi 0. Gimana caranya? Nah berarti B1 kita apakan? B1 kita operasikan dengan B2 atau B3 kira-kira. Kalau kita operasikan dengan B2, maka nanti ini bisa berubah, nggak 0 lagi. Maka kita harus operasikan ini dengan B3. Jadi dapatnya B1 ditambah minus 11 per 2 B. Kenapa dia hilang nih? Ya hilang deh.
kira-kira tersimpan atau tidak? Ya, tidak tersimpan. Nah, kita tulis lagi aja, tidak apa-apa. Tadi sampai di oke ya, berarti sampai di sini. Ini matriksnya jadinya oke. Ini tadi sampai di ini 1,129, kemudian ini 0, 1, min 7/2, ini min 17/2, 0, 0, 1, 3 gitu ya. Seperti ini kita operasikannya tadi B1 ditambah minus B2 gitu ya. Ini persamaannya silahkan ditulis lagi. Jadi dapatnya 1, 0, 2 ditambah 7/2, berarti dapatnya nanti 11/2, ini 35/2, kemudian ini 0, 1, minus 7/2, minus 17/2, 0, 0, 1, 3. Oke, sampai di sini. Nah, ini kan persamaannya masih X ditambah 11/2Z sama dengan 35/2. Kemudian yang ini adalah Y dikurang 7/2Z sama dengan minus 17/2. Ya, semuanya lowbat ternyata. Kemudian ini Z sama dengan 3 ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat dia tadi 0. Nolkan ini. Maka caranya adalah B1 ditambah minus 11/2 B3. Kemudian yang B2 nya kita tambah dengan tambah 7/2 B3. Nah, Bu, kok boleh ada dua operasi baris? Boleh. Jawabannya boleh. Sebenarnya dari atas juga sebenarnya boleh, asalkan kita tidak menggunakan baris yang sedang kita hitung. Gitu ya. Contoh yang dimaksud apa? Misalkan kita tulis di sini B2 ditambah, ini enggak masalah. Kita cari yang bermasalah ya. Nggak masalah sih sebenarnya. Yang gini, yang saya maksud adalah kalau ini B1 ditambah minus 11/2 B3, ini oke, boleh. 1. Yang kedua, kalau kita tambahkan B2 ditambah 7/2 B3, boleh. Kenapa? Karena B3 ini tidak kita kerjakan gitu. Tidak sedang kita kerjakan. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh misalkan di sini kita pakai B2. Nah, ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kan yang pertama B1 tambah minus 11/2 B2. Oke, berarti kita mau ubah angka B1 menggunakan baris bantuan si B2. Nah, tetapi B2 ini kita operasikan juga. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi, yang boleh itu yang mana? Yang boleh tadi seperti yang tadi. Nah, karena B3 tidak sedang kita operasikan dalam tahapan yang sama, gitu ya. Nah, jadi dapatlah hasilnya kalau seperti ini, berarti ini dapatnya nanti 1 kan 0, 11/2 dikurang 11/2 berarti 0. Ini 35/2 dikurang 33/2 berarti 1. Kemudian yang kedua adalah 0, 1, ini 0, min 17/2 ditambah 21/2, 6/2 min 17/2 ditambah 21/2, 4/2 berarti 2. Kemudian ini tetap 0, 0, 1, 3. Nah, kalau seperti ini maka kita sudah dapat nih
Hasilnya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, maka solusinya ini. Nah, untuk membuktikannya benar enggak nih? Kalau masih nggak percaya, substitusikan aja X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini artinya dia punya solusinya adalah tunggal. Solusinya cuma 1. Oke. Jadi, nah mungkin kalau kalian mengikuti, mungkin sekali, 2 kali, atau 3 kali mengulang bisa paham. Tetapi itu konsepnya mengikuti apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang tugasnya adalah silahkan dicoba dengan SPL yang berbeda. Apakah kalian sudah bisa menentukan solusinya? Kalau dilihat memang mungkin kalian bertanya-tanya kok bisa sih kepikiran mengalihkan baris ini dengan baris ini, kok bisa kepikiran untuk melakukan tahapan ini, kenapa nggak kayak gini aja? Nah, itu jawabannya adalah kuncinya di latihan soal. Itu kenapa bisa selancar itu, karena ya sudah banyak latihan soalnya. Jadi ketika melihat sudah tahu, oh operasi mana yang perlu dilakukan, operasi mana yang jangan dulu dilakukan, oh operasi ini bisa dilakukan sekaligus, seperti itu. Itu pertama. Jadi harus banyak-banyak latihan. Tidak akan bisa kalau hanya mengikuti aja, hanya mengikuti tahapannya, menghafal juga tidak akan bisa. Nah, yang penting tahu kuncinya 3 tahapan ini. 3 rules ini, aturannya ini. Hanya boleh dikalikan dengan baris dengan konstanta 0, hanya boleh ditukar posisi barisnya, kemudian hanya boleh menambahkan kelipatan satu baris ke barisan lainnya. Nah, di contoh yang tadi kita belum menggunakan tahapan yang kedua, rules yang kedua ya. Belum ada kita tukar posisi baris. Tapi suatu saat pasti nanti akan dibutuhkan. Nah, jadi kuncinya adalah di latihan. Karena selanjutnya juga yang sebenarnya kita lakukan sederhana ya, mengalihkan, kemudian menambahkan. Tapi lihat, perlu ketelitian. Contoh, saya aja tadi mengerjakannya pakai coret-coret. Harus dihitung benar-benar pecahan segala macamnya, harus dihitung. Nggak bisa kalau kita menghitung dalam hayalan, itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar banyak latihan, karena nanti dalam proses ujian mengerjakannya tentunya terbatas oleh waktu, dan soal ujiannya tentunya tidak hanya satu, ada beberapa soal ujian dengan tipe soal yang berbeda-beda, sehingga oleh karena itu menuntut kalian untuk berlatih dan berlatih, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Mungkin selebihnya nanti kita akan lanjut lagi ke eselon baris, atau kita akan latihan soal lagi ya. Jadi silahkan, tadi pesan saya adalah perbanyak latihan untuk mencari solusi SPL dengan menggunakan OBE. Oke, semoga yang disampaikan tadi bermanfaat. Ingat, kuncinya adalah latihan soal. Oke, jangan lupa belajar dan mencoba ya. Terima kasih, thank you for watching.